Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, dan juga berjemur. Oke? Nah, kita akan mulai renungan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dalam istirahat kami tadi malam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan yang akan pimpin agar kami boleh memiliki telinga yang mau mendengar setiap perkataan Tuhan, dan juga hati yang mau menerima perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Silakan dibuka Alkitab kalian. Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan bacakan bersama. 1, 2, 3. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Takut akan Tuhan adalah dasar hidupku. Ibu, ada sebuah cerita. Jadi pada suatu hari hiduplah 3 ekor babi kecil. Nah, mereka ini sedang dikejar-kejar oleh serigala yang sangat jahat. Nah, mereka ingin melindungi diri mereka dengan cara mereka mau membangun rumah yang kuat agar mereka terhindar dari serigala tersebut. Mereka ambil banyak jerami, lalu mereka membuat rumahnya dari jerami. Ketika mereka sudah selesai membangun rumah dengan jerami itu, tiba-tiba angin besar datang. Angin ribut datang dan akhirnya menghancurkan rumah jerami mereka. Mereka kaget. Loh, kenapa ini bisa terjadi? Ya jelas saja, jerami tersebut tidak kuat. Jadi mereka bersedih. Tapi mereka tidak berputus asa. Mereka mencari hal yang lain. Mereka berdiskusi. Kira-kira kita mau bangun rumah dengan apa lagi ya? Akhirnya mereka menemukan ide untuk membuat rumah dari kayu. Mereka cari kayu kemana-mana, mengumpulkan semua kayu tersebut dan membangun rumah lagi dari kayu. Tapi lagi-lagi sesuatu terjadi. Ada banjir besar dan tanah longsor datang. Akhirnya apa? Rumah kayu mereka hancur. Kayu-kayu tersebut dibawa oleh aliran air. Akhirnya mereka sedih kembali. Karena apa? Karena rumah mereka hancur lagi dan mereka tidak dapat berlindung. Dan mereka tetap tidak berputus asa. Mereka kembali berdiskusi. Kalau jerami dan kayu tidak bisa buat rumah bagi mereka, mereka menemukan ide, kita pakai batu saja. Mereka akhirnya mencari batu dan membangun rumah mereka dari bebatuan yang sangat kuat. Dan pada akhirnya, ketika angin ribut datang, banjir datang, rumah mereka tetap kokoh, tidak terbawa angin ataupun tidak hanyut terbawa air. Mereka tetap berada di dalam rumah tersebut dan terlindung dari serigala yang jahat. Itu dia. Mungkin kalian pernah mendengar atau melihat sendiri, menonton cerita kecil tersebut, karena ini juga cerita yang sudah terkenal. Nah, bacaan hari ini juga mengajarkan kita bahwa kita juga membutuhkan dasar yang kokoh, seperti 3 ekor babi yang membangun rumah dengan dasar yang kokoh, yaitu batu.
dasar kokoh yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak takut sama Tuhan, tidak memiliki perasaan atau rasa takut terhadap Tuhan. Ya tentu saja perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita pasti pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke, nah dengan demikian, bila segala perbuatan dan perkataan kita didasari oleh sikap takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita mengenal tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, kepintaran, dan segala yang baik di mata Tuhan. Itu dia. Nah, apakah kita memiliki dasar yang kuat? Apakah kita takut akan Tuhan? Nah, sebutkan 2 hal yang akan kalian alami ketika kalian tidak takut akan Tuhan. Dalam bentuk video sekali lagi. Oke. 2 hal yang akan saya alami ketika saya tidak takut akan Tuhan adalah saya akan bla 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 dan bla bla bla. Oke, 2 contoh nyata, 2 contoh konkret. Kalian pikirkan apa ya 2 hal yang mungkin akan terjadi atau mungkin yang akan saya alami ketika saya tidak takut akan Tuhan atau saya tidak memiliki dasar yang kokoh akan Tuhan. Oke, silakan kirimkan videonya ke WA Ibu. Ibu akan tunggu. Oke, demikian renungan kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki dasar hidup yang kuat, memiliki dasar hidup yang kokoh Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali untuk kami memiliki pikiran, perbuatan, dan perkataan yang benar, karena dari situlah akan terpancar kehidupan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang akan memberkati setiap aktivitas kami, pembelajaran kami, mulai dari pagi ini hingga nanti siang ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memberkati agar kami boleh dengar-dengaran akan setiap pembelajaran dengan baik. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.